cara hidup bebas. Mengurangi kekhawatiran menjadi lebih sehat, mengubah rutinitas. Kadang-kadang kita tidak bisa menghindari perasaan seakan hidup terjebak dalam sebuah kotak, melakukan hal yang sama, lagi dan lagi, dan mengkhawatirkan apa yang dipikirkan orang tentang kita dan tindakan kita. Apabila Anda ingin keluar dari kotak tersebut, dan belajar untuk menjalani hidup sepenuhnya, mulai dengan langkah 1 untuk cara lebih detail. Bagian 1. Mengurangi kekhawatiran. 1. Kurangi pemikiran tentang apa yang dipikirkan orang lain tentang Anda. Orang lain ada di luar kekuasaan Anda, dan kalau Anda tidak bisa berhenti khawatir tentang citra Anda di mata orang lain, Anda tidak bisa hidup bebas. Anda tidak bisa membuat semua orang senang, jadi berpikir bahwa Anda bisa membuat semua orang senang bisa membuat Anda merasa terasing dan kecewa. Jangan biarkan pandangan orang lain menjadi kata-kata yang membentuk diri Anda sendiri. Ketika Anda sampai di titik di mana Anda mengatakan kepada diri Anda sendiri dan orang lain, bahwa Anda sedang mencoba untuk menjadi seseorang yang diinginkan semua orang lain, Anda telah mencapai titik bahwa Anda tidak bisa hidup bebas. Lepaskan diri Anda dari orang-orang yang beracun dalam hidup Anda. Mereka adalah orang-orang yang mengikat Anda dengan manipulasi, kenegatifan, dan bentuk kontrol lainnya. Lebih lagi, belajarlah melepaskan diri dari orang-orang itu, dengan belajar teknik komunikasi tanpa kekerasan, dan pertahankan pendapat Anda sendiri dengan tidak begitu reaktif, dan bersikap lebih responsif dan asertif. Anda memiliki kekuatan dalam diri Anda sendiri untuk terus bebas dari orang-orang seperti itu dan untuk hidup bebas dari hal-hal merugikan yang mereka timbulkan. Teman-teman yang baik akan menolong Anda menemukan keseimbangan diri. 2. Berhenti fokus pada hal buruk. Jadilah orang bebas dengan fokus pada sesuatu yang bisa dilakukan, bukan fokus pada hal yang tidak bisa dilakukan. Alihkan perhatian Anda pada hal yang bisa Anda lakukan untuk membuat hal-hal menjadi lebih baik untuk diri Anda sendiri dan orang lain. Dengan melakukan hal ini, Anda akan menemukan kebebasan yang lebih hebat untuk menjalani hidup yang ingin Anda jalani. Ingatkan diri Anda sendiri tentang kesuksesan, bukan kegagalan. Apabila pekerjaan dan sekolah tidak berjalan sebaik yang seharusnya, fokus pada keluarga Anda, pada hubungan Anda, dan pada makin hebatnya Anda melakukan tembakan 3 poin saat bermain basket. Fokuslah pada hal-hal yang positif. Jaga pernyataan Anda sendiri. Hindari pernyataan negatif seperti "saya tidak bisa". Pernyataan memiliki kekuatan dalam meyakinkan Anda sendiri dan orang lain. Dengan mengubah pernyataan negatif menjadi fokus pada hal-hal yang bisa dilakukan, Anda membebaskan diri sendiri dari menunda-nunda dan tidak melakukan apapun. Sebaliknya katakanlah, "Saya bisa melakukannya". 3. Jujurlah. Kebohongan menciptakan benang kusut tipu daya yang menjauhkan Anda dari hidup bebas. Belajar untuk menyadari kebohongan yang Anda katakan pada diri sendiri dan orang lain. Menjadi tulus dan jujur membuat Anda berhubungan baik dengan orang-orang yang bisa Anda percayai, karena mereka bisa mengenali kerapuhan dalam diri Anda. Kebohongan adalah salah satu bentuk pembelaan diri. Untuk banyak orang di antara kita, berbohong adalah sesuatu yang alami untuk membela diri dalam suatu situasi konflik. Berbohong di tengah konflik sepertinya cara yang baik untuk membela diri agar orang lain tidak mengganggu Anda, tetapi kebohongan tersebut justru mengikat Anda lebih kuat lagi pada orang tersebut. Karena Anda membuat keadaan makin tidak jelas dan Anda telah memaksakan kebohongan alih-alih mengakui yang sebenarnya. Dengan merespon secara baik, Anda membentuk kebebasan dalam suatu hubungan, karena Anda belajar untuk menyadari sakit dan perasaan lain yang dialami orang lain tanpa memperburuk konflik, dan tetap memperjelas bahwa Anda memiliki kekuatan untuk membuat keputusan dan memilih pilihan Anda sendiri. 4. Terima keadaan keuangan Anda, dan keadaan kekurangan uang. Banyak orang menyamakan memiliki uang cukup dengan kebebasan, namun sikap Anda terhadap uang itu yang sebenarnya lebih menentukan kebebasan dibanding uang itu sendiri.
Perlakukan uang sebagai alat dalam hidup Anda, bukan pengatur hidup Anda. Belajar untuk menabung, membuat anggaran dan menjadi pembeli yang sadar diri. Cari cara untuk melepaskan diri dari lingkaran konsumsi yang Anda rasa membebani Anda. Contohnya, apabila Anda bosan membayar mahal untuk membeli makanan organik, gali halaman Anda dan tanam sayuran dan buah-buahan yang bagus. Pelihara dengan teratur, sadari bahwa buah dari tenaga yang Anda habiskan akan terbayar berupa menyatu dengan alam, kesehatan dari makanan sehat dan menjadi panutan akan keberlangsungan bagi anak-anak, tetangga dan teman-teman Anda. 5. Buat sesuatu yang Anda mahir membuatnya. Mulai bertukar keahlian dengan orang lain yang memiliki keahlian lain yang Anda tidak miliki atau tidak Anda sukai, sehingga siklusnya berputar baik. Dari cara ini, Anda juga membentuk pertemanan dan hubungan yang membuat Anda takjub. Gunakan sarana online untuk berhubungan dengan orang-orang yang berpikiran sama dengan Anda, berbagi barang dan jasa, dan saling mendorong untuk hidup bebas. Satu situs yang mungkin berguna adalah Sarehoot, sebuah situs web konsumsi kolaboratif yang membantu Anda menyatukan komunitas lokal dan tetangga dalam berbagi sumber daya dan keahlian. Bagian 2. Menjadi lebih sehat. 1. Olahraga. Berolahraga membuat tubuh mengeluarkan hormon endorfin, yaitu hormon yang membuat suasana hati Anda menjadi lebih baik, dan menjaga kebugaran akan memastikan Anda bisa melakukan hal-hal yang ingin Anda lakukan. Jangan biarkan tubuh sakit atau tidak sehat membuat Anda tidak bebas melakukan hal-hal yang ingin Anda lakukan. Pilih olahraga yang Anda suka lakukan, karena berolahraga harusnya menyenangkan bukan hanya dianggap sebagai cara untuk mencapai sesuatu. Lepaskan endorfin untuk membebaskan jiwa Anda. Endorfin adalah pengangkat suasana hati yang dihasilkan tubuh Anda sendiri, biokimia yang dihasilkan oleh otak yang merespons pengalaman-pengalaman yang menyenangkan. Endorfin membantu Anda membebaskan diri Anda dari emosi ketidakberdayaan yang bisa menjebak Anda ke dalam siklus yang negatif. Kegiatan-kegiatan yang membantu melepaskan endorfin itu baik untuk Anda, misalnya berolahraga, bersosialisasi, dan tertawa, semua membebaskan Anda untuk fokus pada hal yang benar-benar bermakna dalam kehidupan bagi Anda. 2. Tertawa dan tersenyumlah kapan Anda bisa. Senyum mengubah kerangka pikiran Anda. Buat diri Anda tertawa akan sesuatu tiap hari. Mulai dengan tertawa karena pikiran Anda yang antik atau menyenangkan, kemudian lanjutkan dengan menonton film yang lucu atau pergi ke klub komedi atau melakukan sesuatu yang membuat Anda tertawa. Tertawa dan tersenyum mendorong sistem ketahanan tubuh Anda juga membuat Anda merasa lebih baik dengan meluncurkan endorfin. Tertawa membuat otak Anda berpikir bahwa Anda bahagia, dan membuat suasana hati Anda sangat baik, dalam keadaan pikiran yang baik. 3. Luangkan waktu di bawah matahari. Matahari bisa menceriakan hari serta suasana hati Anda. Pergilah ke tempat terbuka, lakukan trekking, nikmati alam dan luangkan waktu bersama orang-orang. Tentunya, perhatikan waktu yang aman untuk menikmati sinar matahari terutama di musim panas. 4. Luangkan waktu bersama teman-teman. Bercengkerama dengan teman mengeluarkan empati Anda, mengerti dan dimengerti dapat memperbaiki kesejahteraan Anda, juga membantu melepaskan endorfin. Sebagai tambahan, meluangkan waktu bersama teman dan bersosialisasi juga meningkatkan tingkat serotonin Anda, juga penting untuk memperbaiki kesejahteraan dalam diri Anda. Bagian 3. Mengubah rutinitas. 1. Lakukan sesuatu yang baru sesering mungkin. Terbuka terhadap sesuatu yang baru adalah sumber kebebasan karena Anda memperluas cakrawala, menemukan bakat terpendam dan membuka diri Anda terhadap kebaikan dalam kehidupan. Lihat kegiatan baru sebagai kesempatan bukan sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan. Kebanyakan pergulatan adanya di dalam kepala Anda, sebelum Anda mau melakukan kegiatan baru. Beri selamat pada diri Anda sendiri, setiap Anda mencoba sesuatu yang baru, dan beritahu orang lain hal yang telah Anda lakukan, untuk mendorong kebaikannya.
Cerita Anda bisa membantu orang lain untuk hidup bebas juga. 2. Berpura-puralah bahwa Anda memiliki musik latar belakang di setiap hari dalam kehidupan Anda. Semua film memiliki soundtrack dan seharusnya Anda juga. Ketika Anda berjalan kaki di bawah hujan lebat, tingkatkan semangat Anda dengan yang membuat kaki Anda bergoyang dan pikiran Anda terhibur. 3. Lakukan sesuatu yang di luar kebiasaan atau spontan. Spontanitas sering kali hilang saat memasuki kehidupan kerja orang dewasa, menjadi orang tua dan memiliki kewajiban sosial. Menuruti apa yang diharapkan masyarakat atas orang dewasa sering memadamkan kesempatan untuk bebas, melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan. Mengembalikan sedikit spontanitas dan impulsivitas dalam kehidupan Anda bisa membawa keseimbangan dalam kehidupan Anda. Coba kegiatan menyenangkan yang telah dilakukan Improve Everywhere, seperti mengumpulkan 200 orang lebih untuk jalan di tengah kota menggunakan mainan terkenal Invisible Dog, anjing tidak terlihat, dan berpura-pura bahwa anjing itu nyata. Melakukan sesuatu yang membuat orang membelalak adalah cara yang hebat untuk hidup bebas dan keluar dari dalam kotak tempat Anda merasa terjebak. Cari video flash mob di internet untuk menemukan aksi yang menghasilkan tawa dan kesenangan dalam kehidupan orang-orang. 4. Jalan kaki. Pergilah keluar dan mulai berjalan kaki. Terus berjalan tanpa arah tertentu dan jangan berhenti sampai Anda harus berhenti. Ada sesuatu yang hebat dalam berjalan tanpa arah dan tujuan dalam pikiran kita. 5. Sesekali manjakan keinginan impulsif. Tidak apa-apa untuk sesekali melakukan sesuatu begitu saja tanpa dipikirkan lebih dahulu. Minum cendol saat sarapan atau membotaki kepala tanpa peringatan apabila Anda mau. Rengkuh kejutan dan spontanitas. Ganti hal yang biasa dengan hal-hal yang membantu Anda lebih antusias setiap hari. Siapa tahu apa yang akan terjadi. 6. Lakukan sesuatu yang sangat Anda sukai secara teratur. Anda tidak harus jago melakukan apa yang memenuhi hasrat Anda itu, Anda hanya harus mencintai kegiatan itu. Mungkin menulis, mungkin menggambar, mungkin bermain olahraga. Apapun itu, rengkuh dengan sepenuh hati dan izinkan diri Anda sendiri untuk benar-benar terlibat di dalamnya. Beritahu keluarga Anda tentang kegiatan itu, yakinkan teman-teman Anda untuk mencobanya, lakukan dan izinkan kehidupan Anda berputar di sekitar sesuatu yang Anda cintai.